Oke, salam semuanya. Apa kabar? Ya, senang banget malam hari ini kita bisa bersama lagi dalam acara Ngobrol dan Doa. Spesialis malam ini kita ditemanin oleh keluarga besar. Keluarga Pak Samuel Tan ya. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan beliau. Banyak hal yang akan kita ngobrolin. Namun sebelumnya kita masuk dalam hadirat Tuhan dulu yuk. Kita menyembah dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami rindu Tuhan, biar lewat acara ini banyak orang diberkatin. Biar lewat acara ini banyak orang dimotivasi dan kembali bersemangat dalam menjalani hidupnya. Terima kasih Bapa, sertai kami dari awal hingga akhir acara ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita menyembah Tuhan yuk. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita sembah Dia. Allah yang bersetia, kami bersyukur kepada-Nya. Segalanya dalam hidup kami Tuhan.
sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang di rumah, dimanapun berada, malam hari ini jadi malam yang spesial karena keluarga yang spesial ada bersama saya. Nah, salam Pak, salam Bu, salam semua adik-adikku ya. Nah, Pak, boleh kenalkan dulu Pak keluarga besarnya nih Pak. Ya, shalom. Ya, kalau Kami dari keluarga Samuel Agustinus. ya. Keluarga kami besar karena jumlahnya banyak. Yang kedua juga besar karena badannya besar-besar. Tanda-tanda diberkatin Pak. Ya, saya punya istri satu, Ya. menikah tahun 95, kemudian dikaruniai 5 anak. Iya. Tahun 96 satu. Yang pertama namanya siapa? Yang mana yang pertama? Ayo perkenalkan diri. Perkenalkan nama. Iya. Saya Bing Bing. Saya anak pertama dari Samuel. Iya, status. Mahasiswa. Iya. Terus yang kedua Saya Cencen. Iya, lihat ke depan dong. Ya, saya Cencen, anak kedua dari Papa Mama tercinta. Statusnya Asik. bekerja. Oh, bekerja. Saya Status Lingling. single. Iya, status tinggi. Saya Lingling, anak ketiga dari Papa Mama. Status kerja juga. Sudah bekerja ya. yang ini Kok? Saya Han, dan anak dari Papa Mama. Statusnya mahasiswa. Oh, luar biasa. Saya Wewe, saya statusnya sekolah. ya, yang ini kelas 6 SD, yang ini kelas 2. ini kelas 2 SMP, yang ini 2 SD. 2 SD, Ya. puji Tuhan ya. Luar biasa. Nah, Pak, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, biar teman-teman, Bapak Ibu yang di rumah juga semua bisa mengenal Bapak. Ini kan rumah Bapak tuh sama tempat pekerjaan kan lumayan jauh tuh jaraknya tuh. Kalau kita yang di Jambi tuh, Bapak tinggal di Mandalo, pekerjaannya di Kumpe. Itu kalau saya nggak salah, kalau saya itu 1 jam untuk perjalanan. Ya, Kurang lebih bisa lebih gitu ya. 45 kilo lah. Ya, 45 kilo jaraknya, 45 kilo. 35 kilo dari rumah ke tempat pekerjaan. Nah, dengan begini jauh tempat pekerjaan, Bapak setiap hari pergi dan pulang ke rumah, masih bisa menyisakan waktu buat keluarga itu. Bapak cara membagi waktunya gimana? Atau sebelum ke Pak Sama mungkin ke Ibu atau adik-adikku, Papa kerja begitu jauh, pulangnya malam terus atau pulang cepat? Tergantung. keluarnya. Tergantung keluarnya, keluar dari kebunnya, dari Iya. pabriknya. Tergantung keluarnya. Iya. Nah, tapi tidak mengganggu, maksudnya Papa mau pulang malam tetap bisa ketemu. Kan begini, maksud saya kadang kan kalau jauh jaraknya, pulang anak masih tidur, pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur.
Apakah hal ini terjadi di keluarganya Pak Sam? Enggak. Pulang nungguin papa pulang. Biasa Oh. tidur jam 12 gitu. Tidurnya yang malam Masalahnya berarti. ya, Tidurnya biasa tidur kadang. malam. Tidurnya yang malam berarti. keluar Ngumpul. kota atau pulangnya terlalu malam, Ya. biasanya kita doa sendiri dulu. Oh, doa dulu Bu. Iya. Sambil nungguin bapak pulang. Iya, doa dulu. Nyicil juga kan, nyicil saat teduh dulu. Oh, jujur dulu gitu ya. Mereka ada saat teduh sendiri Oh, punya saat teduh ya, juga. terus baru kita mesbah keluarga. Wah, luar biasa ya. Nah, tapi kalau Bapak gimana nih? Merasa gimana nih sama keluarga dengan jarak yang jauh gini? Ya, pekerjaan ini kan bukan diawali 1-2 tahun Pak, sudah 20 tahun lebih gitu ya. Ya. Jadi sebuah rutinitas, memang hari Minggu kita libur. Cuman kadang ada kegiatan ya, mungkin dalam sebulan ada 1 kali lah Minggu, kadang ke pabrik masih kerja. Tapi pada prinsipnya garis besarnya adalah jam 5 sore sudah bisa keluar dari lokasi sampai rumah jam 6. Kenapa? Saya juga ngejar, saya punya jam doa di jam 6 ke 7. Oh. Jadi cepat-cepat pulang, mandi, terus doa kan kadang itu. Oh, itu rutin ya Pak ya? Ya, Setiap hari jam 6, sehari. jam 7 sampai jam 7 ya? 1 Ya, jam. setiap hari. Satu Jadi- keluarga semua berdoa. Nah ya? itu pribadi Pak. Oh, pribadi. Pribadi. Nanti doa barengnya malam Pak, mau tidur doa dulu Pak. Oh, doa bareng seluruh keluarga. Misbahnya. Jadi kadang kita kejar-kejaran waktu, memang ya dengan sempitnya waktu itulah setahun kelihatannya sehari. Nah, di masa pandemi begini Bapak terus bekerja atau ada dapat jatah libur dari perusahaan WFA gitu? Atau tetap enggak, bekerja, tetap nggak ada bekerja. liburnya? Tetap Ada liburnya, bekerja, Pak, ya? ada. Justru begini, kemarin kan saya sempat, ya ini kan anak Tuhan itu hidupnya dituntun gitu ya. Dituntun, jadi kita nih sebetulnya ngikutin cara Tuhan aja Pak. Cara Tuhan gimana kita ikut aja. Dulu kan saya sempat cuti 4 tahun lah. Oh, 4 tahun karena kita juga mau mengembangkan usaha pribadi. ya. Jadi saya off 4 tahun sama pekerjaan saya yang sekarang ini. Anehnya itu, ya itulah mujizat Tuhan tuh. Saya hari Sabtu mau ibadah Sabat di sinilah di tikungan ini kan. Iya. Keluar. Iya. Nah, kebetulan bos saya telepon berkali-kali pagi, siang, sore. Terakhir sore itulah dia nadanya agak memaksa Iya. supaya kembali bekerja, supaya dia nggak kena demorit di pengapalan ambang luar ke luar negerinya. Dia ekspor hampir kena demorit 2 kali. Oh, Nah, bos saya bilang kali ini kayaknya nggak bisa ngelak lah, kamu harus masuk lagi gitu. Jadi saya kan juga sama hubungan saya sama bos saya masih kayak ya seperti orang tua, nggak enak pula kita tinggalkan kan gitu. iya. Akhirnya saya bilang sama istri saya setuju, ya sudah hari Senin mulailah. Senin mulai kerja. Ternyata ibadah Sabat itu ibadah terakhir. Ibadah terakhir karena Habis itu corona. pandemik, iya. Karena corona. Saya juga bingung kenapa kok nggak bisa ibadah lagi gitu. Padahal dulu kecil saya bilang kalau sekolah bisa libur, kalau gereja nggak bisa Nggak libur. bisa Kan gitu. libur. Itu udah tertanam prinsip di kita kan Iya, dari kecil. Makanya kita berlomba terus melayani Tuhan, nggak ada liburnya. Ternyata hari Sabtu itu hari terakhir kita beribadah, dan hari itu juga saya dipindahkan langsung masuk ke lokasi pengapalan ke ambang luar, dan targetnya juga dari 4.000 1 bulan bisa meningkat jadi 40-an ribu. 10 kali. 10 kali lipat. Makanya bos saya juga ya puji Tuhan lah, kita sama-sama kita bekerja kan seperti kita bekerja sama Tuhan kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita berikan yang terbaik. Maka bos saya bilang untuk nilainya sih luar biasa bagus. Kenapa? Dari mau kena demorit sebulan cuma 4.000 4.500, dalam waktu 2-3 bulan ke depan puncaknya dari 20.000 naik ke 2 kali 20.000, 40.000 1 bulan tuh. Iya. Saya sudah sampai lihat lokasi kerja kayak padang gurun cangkang Pak. Penuh semuanya cangkang, dan itu diayak dikejar ke luar negeri semua. Iya, Itulah. iya, iya. Tuhan bekerja itu luar biasa. Jadi di masa pandemi ini kerjaannya malah
tambah sibuk ya Iya. Pak ya, bukannya santai ya. Iya. Dan tidak ibadah menjadi satu kesempatan untuk bisa. Tapi jam doanya tetap ada ya, nggak ditinggalkan. Jam 2 ada. Nah kalau ibu nih bapak sibuk bekerja, nah anak-anak ini kan rame nih Bu. Nah ibu ngurusin anak-anak ini gimana Bu? Atau mereka udah bisa ngurus sendiri? Kalau Cece mungkin sudah bisa ya dari dewasa. Ini yang kecil-kecil Koko sama ini. Ya puji Tuhannya mereka udah dari kecil kita didik untuk mandiri ya. Iya Bu. Jadi ya semua udah bisa sendiri. Sendiri ya Bu ya. Paling kita tinggal nyiapin makan. Udah tahu jamnya makan. Kalau apalagi makan sih kelihatan Bu. Dari posturnya. Mereka cukup makan. Ya mereka ini apa sarapan aja, kalau yang Koko aja bisa 3 kali sarapan, khusus sarapan aja. Iya. Apalagi online kan. Iya. Ya cuman kita ngawasin aja. Karena yang sekolah juga tinggal 2. Nah, kan selama pandemi ini kan anak-anak tidak sekolah nih Bu. Jadi mereka di rumah aja. Di rumah aja nih biasanya anak-anak itu kan kalau jauh mereka akur. Kalau udah deket ngumpul sehari akur, 2 hari akur, 3 hari, 4 hari mulai ribut. Ya. Nah ini terjadi nggak nih Bu sama anak-anak ini? Ya pasti ada ya. Terjadi ribut. Mau yang dari yang kecil atau yang gede, apalagi anak-anak nih kayaknya sama kayak kita ya, suka usil memang sih. Iya. Kita nggak suka apa-apa ganggu, diusilin. saling gangguin ya. Kalau ada yang diem, mereka juga nggak puas mungkin ya. Jadi pasti ada kayak padu suara Dikerjain. teriak-teriak, atau mamanya mesti harus teriak juga. Jadi dikit-dikit pasti lapor semua ke anak. Ma ini Koko, nanti ndak ma ini Cece, nanti Cecenya Iya. juga ma ini Nah, kanan. kalau sudah begitu biasa belain yang mana nih Bu? Siapa yang dibelain? Nggak ada yang dibela ya. Kalau Apa kena anak pukul mana semua? yang salah? Kalau mukul enggak. Mereka yang mana yang salah harus selesaikan sendiri. Oh gitu. Ya, mereka yang salah harus minta maaf, saling minta maaf. Wah, puji Tuhan. Ya. Jadi Mama galang nggak nih, Koko? Benar-benar Koko. Dia jujur. Dia ngangkat. Jujurlah. Gimana Kok? Menurut Koko Mama galang nggak Kok? Iya. Kalau menurut Wewe Mama galang nggak? Galang. Nanti Mama dikasih makan nanti. Puasa. Mama galak itu untuk kebaikannya kalian gitu ya. Nah ini saya dapat info nih di tengah-tengah pandemik begini, tidak sekolah ya, kan Cece, Bimbing juga dari kuliahnya juga banyak sudah mulai di Jambi online begitu ya. Nah ini anak-anak sudah mulai ada potensi-potensinya keluar, terutama Cece Bimbing ini saya dengar sangat aktif nih di online-nya, ada sampai buka all shop ya, online shop ya, sampai itu. Mungkin Cece Bimbing bisa cerita dulu nih ke kita nih, apa nih yang dikerjain Sekarang. atau idenya dulu, kenapa bisa mau bikin seperti itu? Jadi dulu itu kan sempat kerja hampir Oh. setahun. Jadi lihat teman-teman selesai S1 kan kok pada kerja gitu. Iya. Kok saya masih nganggur. Nganggur. Akhirnya kelamar kerja di salah satu bengkel restorasi mobil sport lah gitu. Di kota Jambi. Di Jakarta. Di Jakarta. Kerja terus setahun. Waktu itu kan kerja sambil S2. Jadi waktu itu ngejar beasiswa juga. Iya, Nah, waktu scholarship ternyata jebol tuh masuk masuk ke ya. sekolahnya, Oke. masuk ke beasiswanya, terus harus keluar kota presentasi. Nah kan kalau kerja nggak mungkin Nggak bisa. bolos gitu. Akhirnya resign. Nah selesai resign, jalan-jalan tuh keluar kota, jalan-jalan presentasi. Terus habis itu mulai selesai presentasinya mulai nganggur kan. Wah mau ngapain nih, mau ngapain. Akhirnya ajak temen diskusi, terus dia ternyata cocok, pengen juga usaha. Usaha apa ya? Coba usaha makanan gitu. Jadi coba usaha kuliner. Nah ini dia nih produknya. Ini produknya. Usaha Kasih lihat sambal dulu, kemasan. kasih lihat, ya. So, Ya coba. Aduh. usaha sambal kemasan, tapi kalau biasa sambal kemasannya itu
cuman ya sambel aja gitu kan, biasa Ya. sambel macam-macam sambel. Ini sambelnya ada isian seafood. Oh, Jadi namanya cabe montok. Ya, cabe montok. Namanya cabe montok. Jadi Semontok orang. jadi ini lucu juga. Jadi pertama kali kita buka Instagram cabe montok ini bikin, Iya. tuh langsung di-ban sama Instagram. Oh, kenapa? Karena dikira konten-konten negatif yang dijual. Oh. Karena namanya cabe dan montok gitu. Oh, iya konotasinya agak Iya. ini ya, agak negatif. Negatif Ya. cabe montok. Jadi syukurlah sampai sekarang sih lumayan, puji Tuhan. Ditambah juga kan karena ini kita buka bulan Februari, terus kita Maret kan pandemi. Oh, baru Februari kemarin berarti baru ya? Februari. Tahun ini ya? Tahun ini, Wah. terus Maretnya kan pandemi. Terus sempat ketar-ketir sih. Iya. Syukurnya nggak kenapa-napa. Terus ditambah ada tawaran buat buka gimana ya, agency influencer gitu, Ya, yang YNL. sebelum ke agensi, ini Cece bikin cabenya bikin sendiri, terus dikemasin sendiri, apa dibantu mama sama adik-adik gitu? Enggak, jadi kan join sama teman kampus di Jakarta. Jadi Oh, dibikinnya di Jakarta? waktu itu pertamanya, Oh, sekarang udah bikin juga di Bikin sini. Jambi, Jadi iya. bikin sendiri, kemas sendiri. Terus ini juga banyak, kita kemasnya ini 3 kali sih. Jadi kemas plastik di dalamnya, terus ada aluminium foil sama segel karena Oh, berarti aman ya, nggak aman. tumpah, nggak Karena waktu bocor itu ya? pernah sekali kirim, kita di 1 bulan pertama itu ribut terus sama distribusi ekspedisi juga. Oh, Karena tumpah. iya, rembes lah, bocor, karu-karuan lah gitu. Makanya kita mulai kayak gini, dan puji Tuhan ini bisa dibawa sampai luar negeri jadinya. Bisa sampai luar negeri? Karena kan dia Nggak perlu packagingnya masuk udah mulai. freezer atau apa? Nggak perlu? Dia tahan 1 minggu. 1 di minggu luar. kalau di udara terbuka? Oh, nggak rusak ya? Enggak. Oh, boleh nih. Ya, dibeli ya. Mahal nggak harganya? Oh iya, iya. Nanti lihat di Di Instagram. Instagramnya aja. Ntar kita Jadi dimarahin promosi. kalau di sini. Promosi. Iya. Jadi bisa ide begini juga memang ada Cece memang hobi masak atau hanya kepengen aja terus ternyata tercicip rupanya enak gitu. Pertamanya sih waktu selesai lulus kan, saya kan dari SMA udah all shop tuh. Dari all shop jualan baju, terus jualan aksesoris, diajarin mama juga kan. Oh. Daripada nganggur gitu jualan all shop. Terus abis itu masuk ke S1 selesai tuh uang jajan dapat dari itu juga, dari jualan baju big size. Oh. Nah, habis itu tutup, masuk ke S2, ini jualan ini. Sekalian juga kan di sana kita diajarin juga gimana cara selling, gimana cara branding, gimana cara bikin kata-kata yang menjual, kayak gitu-gitu. Ya, realisasinya lah intinya gitu. Langsung jalan. Kembali ke tadi yang pertanyaannya. Ini bisa Iya. bikin karena memang hobi masak juga atau Sebenarnya nggak begitu hobi masak Nggak sih, begitu hobi emang masak. emang coba-coba aja. jamin enak tapi ya. Hobi jualan. Hobi jualan, intinya itu sih hobi jualan. Sebetulnya sebelumnya ini jual janggelut juga. Iya. Oh ada, oh bikin iya ya cakwe. dulu ada janggelut Iya. ya. Itu bahasa keren dari cakwe ya. Bahasa keren dari cakwe ya janggelut Cakwe ya. si Moza waktu itu. Iya. Waktu itu cukup jalan kan janggelutnya Iya. ya, ramai juga ya. Cituan. Ini cukup laku juga ya. Lumayan. Dengar sampai ke ini ya, yang belanja luar negeri. Oh Orang luar iya, negeri juga sampai belanja ya. Korea sama dibawa ke Portugal ya, Portugal. Wow, orang Portugal suka cabai montok. Enggak sih, orang Indonesia dia merit sama orang Portugal pindah ke sana gitu. gitu. Jadi orang Portugal juga. Tapi nggak apa-apa juga, silakan open order. Ya, nah terus lanjut tadi ada lanjutnya ke apa? Influencer agency. Itu sih karena pandemi ini kan di rumah kelamaan juga, jadi nggak begitu sibuk lah gitu. Akhirnya influencer agency itu sebenarnya membantu para all shop untuk membrandingkan produk-produk Produk dia mereka. masuk ke situ dan secara murah. Jadi kita ngumpulin nih banyak mikro sama makro influencer, dikumpulin yang punya follower Instagram, Twitter, TikTok, ya, Likee dan Kalau nggak lain-lainnya. punya follower boleh masuk nggak? Boleh cari-cari dulu. Iya. Wajib cari follower dulu Cari ya. follower dulu. Jadi ada minimalnya masuk. Terus itu gratis biasanya kita masuk. Minimal berapa follower baru bisa bergabung nih?
Biasa kalau dari YNL itu 200. 200 follower, berarti saya tembus. Yes. Silakan so. Follower saya udah 1.000. Hebat. Gitu. Jadi kita bantu mereka juga yang sambil sekolah online bisa dapat pendapatan. Gitu Iya, sih, So. iya. Wah, ikut ya, semangat. Jadi walaupun pandemi aktif terus ya aja ya, nggak berhenti nih. Iya, So. Karena kalau diem aja juga kadang boring kan, So. Iya, kalau diam aja nanti tambah gemuk. Sudah, So. Udah terrealisasi, So. Canda. Nah, ini dengar-dengar nih si Adik juga nggak kalah nih, Cen nih. Wah, ini dari wajahnya kelihatan spesial. Spesialnya di mana? Iya. Jadi sebelum ngajar tuh Adik ngajar, jadi guru. ngajar online. Wow, online apa nih? Bahasa Korea Bahasa aja. Jadi kan Korea. karena emang dari SMP tuh hobinya ya yang K-pop gitu kan. Oh gitu. Terus lama-lama tuh kayak kepikiran gitu, mereka ngomong tapi kok aku gak ngerti gitu mereka ngomong apa gitu. Iya. Akhirnya belajar bahasa. Nah, karena kemarin sebelum pandemi kan ada masuk kerja juga. Terus karena pandemi itu diliburin gitu loh. Karena liburnya terlalu lama, balik ke Jambi. Terus balik ke Jambi, perusahaannya itu bilang nggak panggil-panggil lagi sampai sekarang. Terus ya dia rekrut orang baru gitu loh. Iya, karena ya, Jakarta juga PSBB kan. waktu iya, akhirnya karena bingung juga mau kerja apa kan, akhirnya buka tempat les yang ngerintis lah dikit-dikit gitu. Wow, berarti ada IG-nya. Belajarnya harus daftar kemana nih kalau mau dulu, daftar? jadi kita ada kelas trial namanya. Jadi kelas Iya. trial itu dikasih waktu trial 3 hari gratis. Nah, nanti setelah kelas trial kita kasih materi. Nah, materi itu yang dibayar gitu. Coba tes dulu ngomong bahasa Korea ke pemirsa di rumah ya. Sapa mereka, apa kabar? Baik-baik saja. Semua sehat-sehat kan? Ya gitu, coba disapa dulu pakai bahasa Korea. 네. 네, 안녕하세요. 저는 비즈니 아카른입니다. 저는 함스터 언니 언들이네요. Iya, hai. Kita gak ngerti. Iya, luar biasa ya. Senang banget. Jadi bisa bahasa Korea. Jadi yuk, Bapak Ibu yang di rumah ya aktif terus, jangan berhenti, jangan takut, jangan khawatir. Seperti Cen tadi dia bisa bahasa Korea, luar biasa. Besok kalau saya ke Korea ajak Cen ya. Jadi jubirnya, jadi penerjemah, jadi jubir. Mentang-mentang mau pemilu ya. Iya. Nah kalau Cen Ling gimana nih? Kalau Ling kan baru lulus. Nah, teman-teman pada sibuk kuliah. Berarti Cen Ling tamatan corona dong? Iya. Tamatan corona tuh biasa nilainya terbaik gitu. Bagus-bagus ini. Nilainya terbaik. Beruntung. Jadi kan teman-teman pada sibuk masuk kuliah, daftar kuliah karena nggak suka belajar. Jadi dapat ide juga dari Cebingbing, hobi kan ini ke make up, ke perawatan gitu-gitu. Terus Cebingbing ada ide nih lagi duduk-duduk, kenapa nggak buka salon aja? Wah. Terus kalau buka salon kan harus les atau belajar gitu-gitu. Coba deh les online perawatan wajah. Jadi nggak ke salonnya, jadi kayak facial, laser, kayak gitu-gitu. Wow, aktif semua ya Pak, anak-anaknya ya, luar biasa. Berarti kalau saya mau facial bisa dong? Bisa banget, biar tambah glowing. Biar glowing gitu ya. Yuk yang mau facial, kita ke rumah nih. Diskon besar-besaran. Koko gimana Koko? Koko gimana sekolahnya? Online di rumah gimana nih Koko? Sebagai seorang mahasiswa. Ya, mahasiswa kita yang luar biasa. Dengar-dengar Koko belajar dari pagi sampai sore ya, sibuk banget ya. Kalah papanya. Gimana Kok? Cerita Jam kita berapa, Kok? Jam 2.
ya. Sampai jam 2. Sampai jam 2 ini ya belajar terus ya. Koko belajar di sekolah sama belajar online enakan di mana nih? Belajar online. Enak belajar online. Sambil masak instan kok. Sampai bisa makan Gimana nih kok? Enaknya apa nih belajar online? Nggak ada yang marah? Maksudnya ibu guru, bapak guru nggak ada marah gitu? Apa bisa kata Caca sambil masak? Koko bisa sambil belajar sambil masak? Jadi ngomong-ngomong Koko masak apa nih? Makanan. Masak makanan. Iya. Apa aja? Makanan apa nih? Masak apa? Koko masak apa aja? Koko bisa masak apa nih? Mie. Koko bisa masak mie. Wow, bisa masak apa lagi nih? bubur, Bubur bisa juga. nasi goreng. Masakan dia digemari adiknya, jadi kalau dia masak harus banyak, Pak. Oh gitu. Masakan Koko digemari oleh Wewe. Cantik. Nah, Susu tanya, Wewe suka masakan apa yang paling Wewe suka dari Koko? Bubur. Bubur apa nih? Bubur ayam, bubur ikan, atau bubur aja toh? Bubur sama telur. Bubur dikasih telur, enak banget ya. Besok Susu minta ya. Wah hebat ya, masih kecil, masih muda udah bisa ini ya, udah bisa ini. Nah luar biasa nih Pak. Anak-anak bisa mengembang sampai begitu. Bapak sama Ibu ada trik nggak untuk mendidik mereka sehingga mereka juga bisa, maksudnya mereka juga mengerti, nggak berdiam. Sekarang kan banyak juga anak-anak di luar sana itu mereka nggak peduli, orang tuanya kerja cari duit ya cari lah, mereka taunya main. Apalagi di masa pandemi ini pegang handphone, gamenya nggak putus-putus dari pagi sampai sore, sampai ada gelar makan kuota gitu. Nggak makan nasi nggak apa-apa, yang penting kuota katanya gitu. Nah Bapak bisa arahkan anak-anak sampai mereka punya ide untuk beraktivitas, cari usaha, bekerja begitu. Ada triknya Bapak ini bisa sharekan ke pemirsa? Ya, sebetulnya nggak terlalu istimewa sih, cuman saya sama istri saya batasi mereka untuk pegang HP dulu. Waktu sekolah, selama sekolah bergulir kita nggak kasih HP kecuali hari libur atau liburan. Nah ini karena online, mau tidak mau kita dipaksa untuk buka kan. Iya, sudah kita kasih HP, kita kasih laptop, dia bisa Zoom, bisa macam-macam, tapi kita batasin mereka dalam hal pemakaian. Kalau kuota kita enggak lah, kita lepasin lah, IndiHome online lah gitu kan gitu. Ya. Tapi kalau mereka bermain itu yang kita batasin Pak, itu kita batasi terus. Dan komplain anak-anak Pak, nggak dikasih handphone gitu, bisa komplain, ngambek gitu, Komplain, Pak. kita mau mandi gitu saya. Kita barter dengan pekerjaan mereka kita kasih pekerjaan rutin, dan kalau kerjaannya belum selesai nggak dikasih Pak, jadi kerja dulu. Kerja gitu. dulu baru kita kasih. Rewardnya boleh main game, Iya. boleh pakai handphonenya. Ya itu kan menguntungkan kita, juga mendidik mereka untuk sesuatu itu mereka harus dapat kejar dulu, berjerih lelah dulu baru dapat hadiah ya. Nggak bisa dapatkan begitu aja. Nggak free gitu saja kan gitu. Itu kita terapkan sampai hari ini, sehingga mereka juga terbatas, mau main online yang berjam-jam mau tidak mau stop dulu gitu kan. Akhirnya stop, pembatasannya seperti itu. Kalau yang sudah gede-gede, yang sudah besar-besar ya kita arahkan mereka untuk bekerja semaksimal mungkin di saat memang keadaan sulit gitu ya. Tapi itu tanda kutip nggak disuruh papa mama kan, kalian usaha cari, sudah menghasilkan kan, sudah dapat uang kan, uangnya buat papa mama atau buat sendiri? Inilah anak-anak buat happy Pak. buat sendiri ya. Jujur sekali. Soalnya kalau mama dikasih kan juga nggak mau. Oh, gitu Akhirnya ya? kalau beli barang baru kasih. Oh gitu ya, papa mamanya nggak mau dikasih. Nggak ya? mau dikasih. Iya, papa mama yang baik sih ya. Ya, jadi mereka dipacu untuk usaha. Kadang mereka juga di rumah kalau pas ketemu lagi main HP terus, ayo aja pikirlah buka usaha apa baru mereka coba lagi kerja.
kita motivasi kecil-kecil aja Pak, kecil-kecil. Iya. Karena kita percaya, kita doakan mereka setiap hari, tiap malam kita doakan. Tuhan pasti bekerja untuk mereka. Iya, benar, kuncinya doa kali ya Pak Iya. ya. Tidak kita harus doain terus anak-anak dalam ini ya. Ditopang terus. Nah kalau Wewe gimana nih Wewe sukanya apa nih? Kalau dapat tugas dari papa mama, tugasnya apa di rumah? Nyuci, ngepel, Beresin piring sama ngepel teras. bersih piring sama Ngepel teras. ngepel teras. Bapak tega kali. Gimana? Bisa ngepel ya? Meresnya gimana Weh? Enggak disiramin gitu. Oh, gitu Kayak ya. di rumah sakit. Oh gitu ya, kasih water gesernya. Luar Bersih biasa. nggak? Bersih nggak? Bersih nggak? Bersih ya. Wah, Cek gitu ya. dari kecil aja udah semangat bekerja, gimana besarnya nanti. Nah, pasti diberkatin Tuhan semua ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang di rumah, jadi intinya asal kita terus libatkan Tuhan di dalam keluarga kita pasti disertai Tuhan. Tuhan akan munculkan banyak ide-ide, Tuhan munculkan banyak pengertian-pengertian. Anak-anak juga tumbuh dengan baik dan mereka juga memiliki rasa tanggung jawab. Dan mungkin kayaknya keluarga ini kan sering berdoa, sering memuji. Boleh sumbang satu lagu dong buat pemirsa di rumah. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Puji Tuhan, inilah persembahan lagu dari keluarga Pak Samuel ya, menutup acara kita malam hari ini. Luar biasa, terima kasih banyak Pak, kasih, Pak. Bu ya, Berkati. adik-adik semuanya ya. Nah, sebelum kita tutup, kita mau berdoa nih buat seluruh Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Nanti Pak Samuel bisa pimpin kita dalam doa, berkatin mereka, pulihkan mereka, biar Tuhan jamah mereka ya Pak ya. Yuk, kita angkat pujian ini yuk, dengerannya yuk. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk
Engkau berkati untuk kemuliaan-Mu. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, pada malam hari ini kami mengucap syukur. Di masa sulit ini kami masih ada, hidup diberkati, bahkan semakin hari semakin kuat, berjalan tidak pernah lelah, berlari tidak pernah lesu untuk mengejar hadirat-Mu. Dan pada malam hari ini kami mengangkat tangan kami untuk setiap pemirsa yang mendengar, melihat, menyaksikan acara ini. Biarlah mereka semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin diberkati. Keluarga mereka diberkati luar biasa, keluar masuknya dijagai, dan di masa sulit ini mereka mendapat bagian yang terbaik daripada Tuhan, seperti Maria yang sujud di kaki-Mu Tuhan, mencari Engkau, tidak mempedulikan yang lain. Di masa sulit ini, walaupun virus mengancam kami, walaupun semua mengintimidasi kami, tetapi kami mau duduk di kaki-Mu dan mendapatkan yang terbaik seperti Maria. Dan hari ini biarlah kami kedapatan dalam kondisi yang baik, diberkati, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi panjang umur, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan hidup kami tidak pernah meminta-minta, karena kami anak-anak-Mu Tuhan, anak raja di atas segala raja, yang berkuasa di bumi dan di surga. Kami akan menyaksikan tangan-Mu yang bekerja untuk kehidupan anak-anak-Mu. Kami boleh jatuh tapi tidak akan pernah tergeletak. Kami dibangkitkan kembali dengan roh yang menyala-nyala untuk mengasihi dan melayani Engkau lebih syukur lagi. Terima kasih Bapa. Bagian kami hanya sedikit yang bisa kami lakukan, tetapi kami percaya Engkau bekerja di masa pandemik ini. Engkau akan bangkit, angkat, dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang senantiasa setia di masa yang sulit ini untuk mencari dan mengejar hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita akan akhir acara hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, tetap saksikan acara kita terus setiap hari Rabu malam. Juga nanti Sabtu ada acara doa puasa dalam hadiratnya bersama hambanya Pastor Andi Sibarani. Juga hari Minggu ibadah online. Jangan lupa ibadah online sekarang ada 4 kali tayang di jam-jam ibadah. Jam 6 pagi, jam 8, 10.30, dan jam 5 sore. Ayo, jangan sampai salah klik ya. Nah, akhir kata kami ucapkan sampai jumpa lagi. Yuk kita sama-sama salam. Tuhan Yesus memberkati.